kemudian kita masuk ke kalor uap ya. Kalor uap ya, kalor uap itu disimbolkan dengan huruf U ya, disimbolkan dengan huruf U ya. Nah, ini dia huruf U ini, atau kalor embun ya. Jadi kalor uap itu berarti dari, kalau dia menguap dari cair ke gas ya, sedangkan embun itu kebalikan ya. Jadi seperti dari gas menjadi cair ya, disimbolkan dengan U. Rumusnya sama, yaitu Q dibagi dengan M ya. Jadi makanya satuannya juga Joule per kilogram. Jadi Q sama dengan M kali U ya. Nah, kalor uap sendiri adalah kalor yang diperlukan satu satuan massa zat cair untuk menguap. Dan ini katanya kata menguap pada titik didihnya. Nah, sedangkan titik didihnya itu adalah titik suhu zat ketika dia mendidih ya. Jadi dari cair menjadi gas itu ada titik ya, di mana titik itu tidak naik tidak turun ya, makanya disebut titik tetap atas pada kalau termometer Celcius itu yaitu 100 ya, 100 derajat Celcius ya. Sementara kalor embun sendiri ya, kalor embun sendiri itu kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa untuk mengembun dari titik embunnya. Nah, nilainya ini sama ya, titik embunnya juga sama untuk air pada skala Celcius yaitu 100 derajat Celcius ya. Titik embunnya itu satu titik zat ketika dia mengembun. Nah, kita lihat ini grafiknya. Nah, grafiknya yang mana nih? Nah, grafiknya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini adanya pada titik D ke titik E ya, titik D ke titik E. Nah, tadi sampai di titik C ini adalah wujudnya cair ya. Tadi kan maksud ini adalah wujudnya sudah cair, sedangkan ini tadi padat ya, padat es batu gitu ya. Nah, kemudian dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius ini wujudnya masih cair, wujudnya cair ya. Nah, ketika dia diberikan kalor terus tetap suhunya naik nih ya, maka kita gunakan Q-nya yaitu M kali C kali delta T. Nah, sementara pada titik D ini titik di mana dia mulai mendidih ya, tapi dia masih wujudnya cair ya. Jadi ini masih wujudnya cair. Nah, kemudian ketika diberikan kalor terus ya, nah ini proses mendidih atau proses menguap. Yang pada titiknya di mana nanti? Nah, sampai pada titik E di sini. Nah, ini sudah wujudnya adalah gas ya. Wujudnya adalah gas. Nah, besarnya Q yang diberikannya itu ya itu tadi Q sama dengan ya, tadi Q sama dengan M dikali dengan U. Nah, kalor uapnya itu nanti ada di dalam tabel, masing-masing zat beda-beda gitu ya. Ya, jadi tetap dia diberikan kalor. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi berapa besarnya kalor yang diberikan ya, besarnya kalor yang diberikan ya dari posisi titik A. Tadi kan di sini titik A ya, ada titik A, kemudian di sini titik B, ini titik C, kemudian tadi ini titik D, ini adalah E gitu ya. Ya, masing-masing memiliki penghitungan Q yang berbeda-beda. Ya, penghitungan Q yang berbeda-beda. Nah, di sini antara dari A ke B ini ada terjadi perubahan suhu ya, dari min ataupun di bawah 0 sampai ke 0 ini ada perubahan suhu. Nah, nilai Q-nya yaitu pakai rumus yang M kali C kali delta T. Ya, sementara pada saat antara B ke C di sini ya, ke C ya, ke C di sini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud ya. Terus kemudian dari C ke D terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud karena di sini cair-cair. Terus kemudian dari D ke E terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Jadi tidak mungkin dalam waktu bersamaan terjadi dua perubahan ya. Kalau ada terjadi perubahan suhu berarti tidak terjadi perubahan wujud. Sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Nah, besar Q-nya nanti tinggal dijumlahkan aja nih. Ini ada Q1. Nih, ini
Q1, Q-nya M kali C kali DT, kita cari, kita hitung. Kemudian Q2, nah ini Q2-nya ya. Nanti masukkan di sini nilainya berapa ya. Menggunakan rumus M kali L ya, M kali L. Kemudian Q3, ini Q3 ya, karena dia terjadi perubahan suhu ada delta T-nya. Nah, coba lihat ini ada delta T ya. M kali C kali delta T, nanti hitung di sini nilai C-nya. Kemudian dari D ke E ya, terjadi perubahan wujud, ada Q4 di sini ya. Q4 di sini ya, rumusnya M kali U. Nah, ini dia, kita masukin di sini angka jumlahnya. Terus sampai pada Q5 ketika dia mulai sudah mulai menguap seluruhnya gitu ya. Nanti tinggal jumlahkan berapa besar kalor yang diberikan dari es ya, yang suhunya di bawah 0 sampai menjadi uap air ya, yang suhunya di atas 100 derajat Celcius, yaitu tinggal dijumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4, dan ini Q5 ya. Nah, ini Q5 ya, kita tutup dengan gambar. Oke. Kalian kirim nomor ke nomor